Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang reaksi sintesis pada alkohol ya, atau reaksi pembuatan alkohol. Bagaimana sih, apa sih yang harus kita reaksikan kalau kita mau, atau zat apa sih yang dibutuhkan untuk membentuk suatu alkohol ya. Ada beberapa jenis reaksi yang bisa menghasilkan mensintesis alkohol. Yang pertama adalah dengan reaksi substitusi nukleofil ya. Nah, reaksi substitusi nukleofil ini reaksi substitusi ini bisa menghasilkan alkohol jika kita mereaksikan suatu senyawa alkil halida atau haloalkana dengan nukleofil berupa OH- ya. Jadi kita sudah pernah membahas ya reaksi-reaksi pada senyawa haloalkana. Nah, reaksi substitusi haloalkana dengan ion OH- ya sebagai nukleofilnya dengan mekanisme reaksi substitusi nukleofilik akan menghasilkan suatu alkohol. Nah, jadi reaksi sintesis alkohol yang pertama bisa dilakukan dengan mereaksikan haloalkana dengan ion OH- atau hidroksil. Nah, alkil halida primer atau haloalkana primer itu akan menghasilkan alkohol dengan mekanisme reaksi SN2 dengan hasil rendemen yang cukup baik. Jadi kalau kita mereaksikan suatu haloalkana primer dengan ion OH- dengan pastikan menggunakan mekanisme reaksi SN2. Nah, hasil reaksinya itu, produknya itu berupa alkohol. Nah, alkoholnya itu yang dihasilkan memiliki rendemen yang cukup baik. Jadi jumlah alkohol yang dihasilkan dari reaksi tersebut cukup besar ya. Persentase alkohol yang dihasilkannya itu cukup besar dibandingkan zat produk lain selain si alkohol ya. Kemudian kalau yang kita gunakan pereaksinya berupa haloalkana sekunder dan tersier, bisa saja sih menghasilkan alkohol, nanti akan menggunakan mekanisme reaksi SN1, namun rendemen yang dihasilkan itu kurang baik. Kenapa? Karena kalau kita reaksikan si haloalkana sekunder atau alkil halida sekunder maupun tersier dengan suatu ion OH-, maka produk yang dihasilkan itu bukan cuma produk hasil reaksi substitusi, tapi akan dihasilkan juga produk hasil reaksi eliminasi. Sehingga reaksi substitusi nukleofil dengan mekanisme SN1 ya menggunakan haloalkana sekunder dan tersier ini kurang disukai dalam mensintesis alkohol ya. Kemudian reaksi yang kedua yang bisa mensintesis alkohol itu adalah suatu senyawa organologam yang disebut sebagai reaksi Grignard ya, Grignard. Jadi reaksi Grignard itu adalah suatu larutan eter dari alkil magnesium halida ya. Alkilnya itu suatu rantai karbon, magnesiumnya itu atom Mg, halidanya itu berupa atom-atom halogen ya. Atom halogen itu bisa Cl ya, bisa Br dan yang lainnya ya. Nah, ini adalah disebut reaksi Grignard ya, yaitu merupakan reaksi yang reaksi organologam. Jadi reaksi senyawa organik, bukan reaksi ya. Senyawa ini si alkil magnesium halida ini merupakan senyawa organologam. Organologam itu senyawa organik yang berikatan dengan logam ya, yang ditemukan oleh seorang kimiawan organik Prancis yang bernama Grignard. Nah, kelebihan ketika kita mau menggunakan reaksi Grignard ini untuk reaksi sintesis alkohol, untuk memproduksi alkohol adalah diantaranya kalau kita gunakan reaksi ini, kita bisa mensintesis bukan hanya alkohol primer tetapi sekunder dan juga tersier ya. Kemudian selain ketiga jenis alkohol itu bisa kita sintesis dengan reaksi tersebut, reaksi ini pun juga dapat memperpanjang rantai hidrokarbon ya, atau rantai alkilnya ini. Jadi rantai alkil pada senyawa alkoholnya itu bisa diperpanjang dengan menggunakan reaksi tersebut ya. Nah, kalau kita mau memproduksi suatu alkohol primer, maka kita dapat reaksikan formaldehid dan etilen oksida ya ditambahkan dengan si reaksi Grignard ini.
Kemudian kalau alkohol sekunder bisa dibuat dari aldehid dan metil format. Ya, jadi kalau formaldehid itu aldehid yang jumlah C-nya 1 ya. Nah, kalau sekunder maka kalau yang mau kita produksi alkohol sekunder maka kita gunakan reaksinya itu aldehid dan metil format ditambahkan reaksi Grignard. Kemudian yang terakhir, kalau kita mau memproduksi alkohol tersier, maka kita bisa gunakan keton dengan ester ditambah reaksi Grignard ini, ya, sehingga nanti bisa dihasilkan alkohol dengan jenis yang berbeda-beda. Ya. Kemudian selanjutnya sintesis alkohol ini bisa juga selain tadi yang pertama dengan reaksi substitusi, kemudian yang kedua menggunakan reaksi Grignard, bisa juga dengan cara mereduksi senyawa karbonil. Ya. Jadi kalau kita mau mensintesis alkohol bisa juga dengan cara mereduksi suatu senyawa karbonil. Tadi apa senyawa karbonil itu? Senyawa yang mengandung gugus CO. Ya. Nah, kalau kita mau memproduksi alkohol dengan cara mereduksi senyawa karbonil, maka hanya alkohol primer saja dan alkohol sekunder yang bisa kita produksi. Karena alkohol tersier itu tidak bisa dihasilkan dari reduksi senyawa karbonil. Jadi senyawa karbonil yang direduksi itu hanya bisa menghasilkan alkohol primer dan sekunder ya. Seperti sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa alkohol yang bisa mengalami reaksi oksidasi itu hanya yang primer dan sekunder. Tersier tidak bisa teroksidasi. Makanya kalau kita mau memproduksi alkohol dengan reaksi reduksi itu kebalikan dari oksidasi, maka maka alkohol yang dihasilkan produknya hanya berupa produk alkohol primer dan sekunder. Nah, reaksi reduksi ini ya terjadi dengan cara si atom-atom hidrogen ya nantinya ditambahkan kepada gugus karbonilnya. Nah, gugus karbonil apa yang bisa memproduksi alkohol? Yang pertama aldehid. Aldehid bisa memproduksi alkohol, nanti produk yang dihasilkan berupa alkohol primer. Dan yang kedua adalah senyawa keton. Keton bisa memproduksi alkohol dan alkohol yang dihasilkan berupa alkohol sekunder. Ya. Nah, nanti si aldehid dan keton ini, aldehid bisa jadi alkohol primer dengan cara aldehid itu kan ada ini ya. Nah, gugusnya ini ya. Nanti akan ditambahkan 2 atom hidrogen ya pada senyawanya sehingga nanti si ininya jadi begini. Terus H-nya nambah 1. Jadi yang ini sama yang ini ya, nambah sehingga menjadi alkohol primer. Kalau keton itu kan gugusnya seperti ini ya. Gugus fungsinya. Nah, nanti kalau dia jadi alkohol, yang satu H-nya ngikat CO, yang satu ngikat C sehingga terbentuk suatu alkohol sekunder ya, seperti ini ya, seperti ini. Oke, yang ininya kan ngikat alkil, ininya ngikat alkil ya, seperti ini. Jadi terbentuk alkohol sekunder ya. Oke, kemudian reaksi terakhir yang bisa kita lakukan untuk mensintesis alkohol itu ya, tadi yang pertama bisa dengan reaksi substitusi nukleofil antara haloalkana dengan nukleofil OH-. Kemudian dengan menggunakan reaksi Grignard, bisa juga dengan reaksi reduksi karbonil, dan yang terakhir alkohol bisa dihasilkan dari reaksi hidrasi alkena ya. Jadi alkena ya, jadi kalian ingat-ingat lagi tuh sifat kimia alkena. Alkena kalau diolah dengan air dan suatu asam kuat, ya asam kuatnya itu sebagai katalis, maka unsur-unsur air atau H+ dan OH- akan mengadisi si alkena. Ya, mengadisi itu artinya ditambahkan ke dalam ikatan rangkap pada alkena dalam suatu reaksi yang dinamakan reaksi hidrasi. Ya, jadi unsur-unsur air si H+ dengan OH- itu nanti akan ditambahkan ke dalam ikatan rangkap. Ya, misalnya nih ikatan rangkapnya kan seperti ini ya. Misalnya kayak gini lah, CH2, CH2. Nah, nanti kalau misalnya bereaksi sama dihidrasi, yang mengalami reaksi hidrasi, nanti
unsur-unsur airnya ya. Sorry. Tadinya kan ini ikatannya rangkap ya, CH2 CH2. Nanti yang satu ngikat ikatan rangkapnya putus, yang satu ngikat OH ya. Nah, dengan mekanisme reaksi hidrasi ya, bisa kalian lihat dalam sifat kimia dari senyawa alkena, reaksi adisi dari alkena ya mekanismenya. Nah, ternyata banyak sekali alkohol seperti etanol salah satunya itu dibuat secara komersil melalui reaksi hidrasi alkena ini. Ya, jadi reaksi hidrasi alkena ini merupakan salah satu reaksi sintesis alkohol yang paling banyak digunakan untuk memproduksi alkohol. Ya, baik. Demikian ya penjelasan saya tentang reaksi sintesis pada alkohol. Ada 4 jenis reaksi, bisa dengan reaksi substitusi nukleofil, bisa dengan reaksi Gleichner, bisa dengan reaksi reduksi karbonil, dan yang terakhir bisa dengan hidrasi alkena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.